Secara mengejutkan, Noah yang masih ingin memberikan kesempatan bagi Kunigami langsung meminta agar dirinya masuk di sisa pertandingan saat ini berjalan. Noah berkata bahwa gol terakhir ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Kunigami ataupun Isagi guna membuktikan bahwa mereka layak masuk ke dalam tim inti. Sontak mendengar kata-kata itu pun, baik Kunigami ataupun Isagi nampak sangat bersemangat untuk tak mengalah satu sama lainnya di lapangan. Kemudian sesaat sebelum pertandingan kembali dilanjutkan, Isagi tiba-tiba saja datang menghentikan Kunigami untuk sedikit berdiskusi dengannya. Isagi nampaknya sangat penasaran atas ucapan Noah yang menyebut Kunigami sebagai seorang komimen sebelum memintanya masuk kembali bermain di lapangan. Ia yang berniat ingin melahap permainan Kunigami pun mulai bertanya sebenarnya apa yang selama ini terjadi dalam proyek Wildcard sebelumnya. Di sini walaupun awalnya Kunigami enggan untuk menanggapi pertanyaan tersebut dan lebih memilih bungkam tak ingin mengingat-ingat kembali proyek Wildcard. Namun sejurus kemudian ketika ia melihat keseriusan di wajah Isagi, Kunigami pun seakan mulai luluh membeberkan beberapa poin penting tentang proyek tersebut. Kunigami mengaku bahwasanya proyek Wildcard sendiri adalah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Ego Jinpachi untuk menciptakan pemain muda dengan kemampuan fisik luar biasa setara Noah. Sederhananya proyek neraka itu sendiri dikhususkan untuk menciptakan seorang cloning yang mampu menyaingi kekuatan fisik dari pemain terbaik dunia saat ini. Lebih lanjut, Kunigami memberi saran agar Isagi tak terlalu jauh memikirkan hal itu dan memintanya untuk fokus saja pada pertandingan di depan matanya. Ia menambahkan bahwa laga tersebut akan berjalan cukup sulit mengingat para pemain Bastard Munchen tak akan sekalipun mudah memberikan umpan seperti apa yang telah mereka lakukan pada Kunigami. Intinya di sini, Kunigami ingin Isagi tak terlalu simpati padanya mengingat mereka semua adalah rival yang telah siap menjatuhkan satu sama lainnya di lapangan. Sontak mendengar tanggapan itu pun, Isagi langsung menjawab bahwa dirinya telah siap dan tak memerlukan belas kasihan dari Kunigami sang kopi hero. Isagi menyebut bahwa gol terakhir atau gol ketiga dalam laga tersebut akan menjadi miliknya guna bisa ia jadikan pembuktian pada seluruh dunia tentang kelayakannya bermain di tim inti Bastard Munchen. Selanjutnya ketika kick off kembali dimulai, Isagi pun dengan cepat langsung bergerak menghadang Bachira yang saat itu sedang menggiring bola. Dengan ngotot akan memaksakan diri, Isagi di sini malah dipermainkan oleh permainan tiki-taka Bachira bersama Otoya melalui umpan 1-2 sentuhan yang seringkali dimainkan oleh tim-tim Spanyol. Tak sampai di situ, Benedict Grimm pun yang coba melakukan tackle justru di sini berhasil dikecoh oleh permainan api Bachira. Dengan gerakan rulet memutar badan sekitar 360 derajat, nyatanya hal itu pun berhasil membuatnya lolos dari tackle keras seorang Grimm. Bahkan Kunigami pun yang juga coba membackup malah dibuat jatuh dalam tipu daya Bachira di saat ia tanpa ragu melakukan sebuah rainbow flick seperti teknik yang sering dilakukan Neymar. Namun untung saja berkat Ness yang mampu membaca gerakan rainbow flick tersebut, akhirnya bola pun berhasil diintersep dengan baik yang lantas langsung diarahkan ke depan oleh Ness pada sosok Kaiser. Dan di momen inilah Isagi yang menyadari bahwa Ness tak akan sekalipun memberikan umpan padanya mengingat semua proses di lapangan saat ini semata-mata ditunjukkan pada Kaiser. Ia pun tanpa ragu langsung bergerak cepat memotong umpan terobosan yang Alexis Ness lakukan. Dalam sepersekian detik, ketika Isagi telah menguasai bola sepenuhnya, dari pandangan yang terlintas di pikirannya saat ini, nampak peluang Isagi sendiri untuk mencetak gol hanya bernilai sekitar 2% saja, mengingat dirinya tak memiliki tendangan sekeras Kunigami ataupun tendangan kilat seperti Kaiser. Isagi nampak dibuat dilema untuk mengambil keputusan antara menendang ataupun coba menusuk, mendribble bola guna meningkatkan peluang mencetak golnya.
Namun sayang akibat terlalu lama memikirkan keputusan yang tepat di sana, Isagi pun terpaksa memilih menendang bola langsung ke arah gawang yang justru saat ini malah berhasil di-blocking pemain lawan. Bola rebound yang melambung ke atas justru kembali berhasil dikuasai tim Bastard Munchen ketika tanpa diduga jatuh di kaki Benedict Grimm. Sadar setelah keputusannya memotong bola umpan dari Alexis Ness akan membuat dirinya diabaikan, tak akan mendapatkan bola lagi dari rekannya. Sontak hal itu pun langsung memaksa Isagi untuk terus memeras otaknya berpikir agar pertandingan tersebut bisa menjadi miliknya. Tanpa diduga dalam keputusasaan yang saat ini dialami Isagi, justru hal tersebut malah men-trigger dirinya masuk dalam mode flow guna menantang target utama dalam tim Bastard Munchen saat ini, yakni Michael Kaiser. Dalam prakteknya sendiri, Isagi pun seakan berusaha menyembunyikan keberadaannya guna melihat serta menunggu kesempatan agar sekali lagi mampu merebut bola. Yang mana kesempatan tersebut pun seakan mulai terlihat di saat Grimm yang sedang membawa bola seperti akan memberikan umpan pada Kaiser di depan. Kunigami yang sejatinya juga mengincar momen tersebut lantas mulai bereaksi dengan cepat mempepet pergerakan Kaiser di depan gawang berharap bisa mencuri kesempatan dari umpan tersebut untuk mencetak gol kemenangan timnya. Namun sayang bukannya diarahkan pada Kaiser, bola crossing dari Benedict Grimm itu justru diarahkan tepat pada posisi Alexis Ness yang juga datang dari belakang membackup pergerakan Kaiser. Di sini Ness pun yang telah yakin akan mampu menerima umpan terukur dari Benedict Grimm langsung dikagetkan dengan kedatangan Isagi Yoichi yang mampu membaca set play timnya sendiri guna memotong bola di udara. Selanjutnya setelah berhasil menguasai bola, Isagi pun tanpa pikir panjang langsung bergerak ke sisi kiri lapangan mengecoh pergerakan Bachira yang datang coba menghadang dirinya. Terungkap fakta jika pergerakan Isagi ke sisi kiri lapangan dan tak coba menerobos ke tengah guna menciptakan ruang tembak adalah satu-satunya pilihan Isagi saat ini, mengingat dengan kemampuannya Isagi sadar tak akan mampu untuk mencetak golnya sendiri. Di mana hal yang paling masuk akal untuk dilakukan tak lain adalah dengan mencari celah melakukan sebuah asis guna membuktikan kelayakannya sendiri bermain di tim inti. Namun di momen tersebut jugalah Isagi kembali melakukan sebuah gebrakan yang sejatinya kembali mengejutkan semua pemain Bastard Munchen di lapangan. Bukannya memilih Kaiser yang jelas-jelas berada di posisi paling baik, di sini Isagi justru malah memberikan sebuah umpan terukur pada Kunigami yang nampak saat itu berada di depan gawang tepat di belakang Kaiser. Walaupun awalnya Kunigami terlihat begitu terkejut dengan tindakan Isagi yang memilih memberikan umpan cuma-cuma padanya, dalam sepersekian detik Kunigami yang tak mau membuang peluang yang ada langsung melakukan sebuah tendangan menggunakan kaki kirinya setelah berhasil menguasai bola. Tendangan keras yang menghujam pojok kanan atas gawang tim lawan nyatanya tak mampu dibendung kiper FC Barca sehingga berbuah gol ketiga sekaligus berhasil membawa tim Bastard Munchen memenangkan pertandingan. Selanjutnya ketika pertandingan usai dengan kemenangan tim Bastard Munchen, Kunigami pun lantas mendekat pada Isagi meminta klarifikasi tentang semua tindakannya dalam permainan terakhir. Kunigami berkata bahwa walaupun golnya adalah buah kerja keras Isagi, namun Kunigami sendiri tak akan pernah sekalipun berterima kasih akan hal itu. Kunigami tak ingin menerima belas kasihan atau apapun mengingat mereka berdua sejatinya adalah seorang rival dalam timnya saat ini. Menanggapi hal itu, di sini Isagi menjawab bahwasanya seluruh keputusannya di lapangan adalah untuk memanfaatkan kemampuan kaki kiri Kunigami saja agar bisa mencetak gol. Isagi menganggap bahwa keputusan tersebutlah yang paling masuk akal untuk dilakukan, terlepas dengan keberadaan Kaiser yang notabene lebih menguntungkan daripada Kunigami. Jadi intinya di sini Isagi ingin menegaskan bahwa semua taktik dan pergerakannya semata-mata hanya untuk dirinya sendiri guna mengalahkan sosok Michael Kaiser yang selalu menjadi tonggak tim Bastard Munchen saat ini. Kemudian selepas kepergian Kunigami, Bachira pun juga lantas mendekat untuk menyapa Isagi sembari memberikan ucapan selamat atas kemenangan timnya. Bachira yang sadar permainan Isagi barusan bukanlah melambangkan seorang striker yang haus akan egoisme untuk mencetak gol, lantas mulai meminta dirinya agar di kemudian hari saat tim mereka kembali bertanding, keduanya bisa sama-sama menjadi sosok striker paling mematikan di dunia.
Sontak mendengar perkataan bodoh tentang striker tersebut, Nes pun yang saat itu juga berada di sana tanpa basa-basi langsung memaki serta datang memprovokasi Isagi. Tak hanya mencuri bola darinya, Nes nampak sangat kecewa. Isagi malah memilih untuk keluar dari filosofi tim Bastard Munchen saat ini yang selalu memberikan tumpuan pada sosok Kaiser di lapangan. Terlebih dalam ketegangan tersebut, Kaiser pun juga ikut campur dalam pertikaian dengan menyebut bahwa Isagi dan Kunigami adalah seorang bandit dan seorang raja bandit yang tak tahu malu merebut gol miliknya. Kaiser nampak sangat marah atas sikap Isagi yang tak mau tunduk pada permainannya dengan memilih membangkang serta menciptakan gaya permainan sendiri. Namun menanggapi hal itu, Isagi pun lantas membalas dengan menyebut bahwa Kaiser saat ini sejatinya hanyalah seorang raja tanpa mahkota yang tahtanya telah sepenuhnya dicuri olehnya. Perkataan Isagi ini sendiri pun dinilai adalah sebuah bentuk ancaman bagi Kaiser yang sedari awal telah bertekad ingin mengalahkannya sebagai sosok nomor 1 di tim Bastard Munchen. Namun untung saja di saat bersamaan, ketegangan itu akhirnya berhasil diredakan dengan kemunculan ego Jinpachi di layar monitor tepat di papan skor berada. Di mana dijelaskan maksud dan tujuan ego Jinpachi sendiri muncul setelah laga debut itu tak lain adalah untuk memberikan sedikit motivasi pada para pemain Blue Lock. Jinpachi mengatakan bahwa ketika mereka masuk dalam sebuah tim yang sudah sempurna, mau tidak mau para pemain baru harus mampu mencuri posisi seseorang agar bisa selalu menjadi pilihan untuk dimainkan sebagai starter. Dengan mencoba beradaptasi dalam filosofi timnya, atau mungkin para pemain bisa merubah tatanan permainan dalam tim mereka, bahkan menyerah dan kabur dalam setiap pertarungan. Nyatanya merupakan hal yang sangat wajar untuk dilakukan agar tetap bisa mempertahankan eksistensi mereka dalam tim yang telah dipilihnya saat ini. Jinpachi menyebut bahwa dengan itu semualah para pemain Blue Lock diharapkan akan mampu bertarung dalam Liga Neo Egois yang sedang berlangsung saat ini. Tak sampai di situ saja, ego Jinpachi pun mulai memberikan beberapa informasi khusus tentang jalannya Liga Neo Egois selama ini. Lewat kesepakatan yang telah dibuat dengan beberapa pemilik klub di seluruh dunia, ternyata seluruh proses latihan dan pertandingan yang dilakukan sedari awal telah disiarkan secara langsung ke seluruh dunia bak sebuah reality show bernama Blue Lock TV. Dan para pemain sendiri yang terlibat di dalamnya akan dibuatkan sebuah ranking khusus yang didasarkan pada gaji tahunan atas penawaran berbagai klub yang menginginkan mereka. Misalkan seperti Isagi saat ini yang justru mendapatkan tawaran sekitar 17 juta yen dari Berserker Dortmund ataupun Borussia Dortmund di sana. Dan pada kenyataannya lagi, nilai gaji tahunan Isagi saat ini pun nyatanya masih berada di bawah Bachira yang mendapatkan tawaran dari Portsmouth sekitar 32 juta yen. Ataupun Kunigami yang mendapatkan tawaran dari Kawasaki Adler sekitar 24 juta yen. Bahkan yang lebih mencengangkannya lagi, Isagi nampak malah kalah jauh dari nilai kedua bintang utama dari tim Bastard Munchen saat ini, yakni Alexis Ness dan juga Michael Kaiser. Dari papan informasi yang ditunjukkan pada layar monitor, Alexis Ness sendiri berhasil mendapatkan bayaran tahunan dari timnya saat ini Bastard Munchen sekitar 50 juta yen. Selanjutnya Michael Kaiser yang selalu menjadi tonggak timnya ternyata malah mendapatkan penawaran gaji tahunan fantastis dari Bastard Munchen sekitar 300 juta yen per tahunnya. Di mana angka ini pun sempat membuat beberapa pemain lain tercengang dengan besaran kontrak yang menggambarkan seluruh kemampuan seorang Michael Kaiser. Lebih lanjut lagi, Jinpachi menyebut bahwa ia juga telah membuat sebuah kesepakatan khusus untuk melihat perkembangan dari pemain terbaik nomor 1 di Blue Lock saat ini, yakni Isagi Yoichi. Pemilik klub di seluruh dunia dan para supporter sangat antusias ingin melihat Isagi Yoichi bermain menunjukkan kemampuannya dalam setiap pertandingan. Bisa dikatakan bahwa fasilitas Blue Lock saat ini sudah menjadi sebuah tempat paling penting untuk perkembangan sepak bolaan di seluruh dunia, khususnya di negara Jepang sendiri ke depannya. Sontak mendengar semua penjelasan tersebut pun, Isagi nampak sangat bersemangat, seakan tak sabar untuk membuktikan seluruh kerja kerasnya meraih panggung dunia di sana. Isagi nampak sangat kagum pada ego Jinpachi yang telah senantiasa mempersiapkan sebuah tempat ataupun lingkungan mewah bagi para pemain Blue Lock untuk terus berkembang ke depannya.